Selamat pagi, terimalah salam kasih, namo buddhaya. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai kelompok berbahasa. Suatu ketika saya melihat ada beberapa orang siswa yang sedang asik berjalan di depan sebuah kelas hingga terdengar percakapan di antara mereka yang kira-kira seperti ini. Punya gue kemarin hilang. Kemudian terdengar pula sahutan di antara mereka. Loh, kalau punya gue sama elu dikemanain? Tak saya sangka salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka. Kemudian ia pun menyeletuk. Gua apa sih? Gua Jepang atau gua Selarong? Beberapa orang siswa yang mendengarnya tertawa kecil. Bahkan ada pula yang berbisik, serasa di terminal kampung rambutan ye. Peristiwa ini menggambarkan bahwa adanya dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Siswa kelompok pertama adalah mereka yang memiliki sikap kurang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari komentar-komentarnya, siswa kelompok kedua memiliki sikap kritis terhadap penggunaan bahasa temannya. Ia mengetahui makna kata gua yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia adalah lubang besar pada kaki gunung. Sehingga dengan makna tersebut seharusnya kata gua digunakan untuk nama tempat dan bukan untuk pengganti orang. Saya merasa sangat beruntung karena di sekolah itu masih terdapat siswa yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di kebanyakan sekolah, para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Yang dominan adalah bahasa pasar atau yang sering disebut dengan bahasa gaul. Bahkan hingga saat ini kita sering sekali mendengar kata elu dan gua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya mereka tidak memahami pentingnya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Saya yakin bahwa doktrin mengenai berbahasa Indonesialah dengan baik dan benar telah mereka peroleh jauh sebelumnya, bahkan sejak mereka SD. Saya melihat ketidakberesan bahasa mereka antara lain karena kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Ragam bahasa Indonesia dalam bentuk baku mereka anggap kurang asik dibandingkan dengan bahasa gaul, apalagi dengan bahasa asing. Tuntutan kehidupan modern telah membelokkan apresiasi mereka terhadap penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka merasa bahwa bahasa gaul lebih bergaya, lebih asik. Bahkan tak jarang juga pelajaran bahasa Indonesia ditanggapi dengan sikap sinis. Mereka lebih memilih mengikuti pelajaran bahasa Inggris ataupun mata pelajaran lainnya. Dalam masyarakat umum pun, kinerja bahasa Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat tidak menggembirakan. Bahkan setelah Badan Bahasa tidak lagi aktif, perkembangan bahasa Indonesia sangat ironis. Bahasa Indonesia digunakan seenaknya sendiri, tak hanya oleh kalangan terpelajar, tetapi juga oleh para pejabat negara atau wakil rakyat. Seorang pejabat negara pernah berkata dalam sebuah wawancara di televisi, konten undang-undang gak begitu kok, ada 2 item yang harus kita perhatikan di dalamnya. Di sini, pejabat negara tersebut merasa lebih hebat dengan menggunakan kata konten dibandingkan dengan kata isi atau kata item dibandingkan dengan kata bagian atau hal. Penggunaan bahasa Indonesia yang acak-acakan juga banyak dipelopori oleh kalangan pebisnis, misalnya badan usaha, pemilik toko, atau pemasak iklan yang sekarang pandai dalam menggunakan bahasa asing. Sebagai contoh, seorang pengusaha salon lebih merasa percaya diri dengan nama Susi Salon dibandingkan dengan Salon Susi. Dan juga seorang pengusaha toko kue lebih merasa bergaya dengan nama Luvita Cake
dibandingkan dengan toko kue Luvita. Intensitas para siswa dalam memahami literatur-literatur ilmiah seharusnya dapat menjadi salah satu sarana efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Dari literatur tersebut, mereka dapat mencontoh bagaimana cara berpikir, berasa, dan juga berkomunikasi dengan bahasa yang logis dan tertata. Namun, lain lagi ceritanya kalau yang dikonsumsi itu berupa majalah hiburan yang penuh gosip, forum gaulnya berupa komunitas dugem, atau literatur yang berupa koran-koran kuning. Jadinya ya gitu deh, elu gue dan oh yes, oh no akan semakin mewarnai Indonesia. Sehingga orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar akan semakin minim jumlahnya. Padahal kita adalah bangsa Indonesia. Sudah sepatutnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai dari sekarang agar tidak banyak orang yang melupakan bahasa kita. Bila tidak ada pertanyaan, terima kasih. Namo Buddhaya.